Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu suara sama gambar sudah kelihatan atau terdengar dengan baik Bapak Ibu? Clear. Clear ya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali secara online tentu saja melalui fasilitas webinar ini untuk melanjutkan sesi keempat ya Bapak Ibu ya. Hari ini kita sudah masuk ke sesi keempat terkait dengan pengadaan pekerjaan design and build. Nah, pada hari ini kita coba lanjutkan, kemarin kita sudah bahas persiapan dan pelaksanaan untuk proses kualifikasinya. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam proses tendernya, penawarannya ya. Tetapi sebagaimana sesi ketiga kemarin, untuk yang sesi keempat ini juga kita awali dengan membahas pertanyaan-pertanyaan yang kemarin masuk dan belum sempat baik saya jawab pada saat sesi ketiga kemarin ya. Sebentar, saya cek dulu. Oke, Bapak Ibu, ini ada kemarin saya lihat ternyata cukup banyak pertanyaan di dalam kolom questions dan ini juga ternyata mungkin nanti saya pilih-pilih, tidak bisa saya tuangkan semua di sini. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang kelihatannya sudah pernah saya singgung pada saat pemaparan sehingga tidak saya bahas di sini ya. Ini terkait yang pertama pertanyaan dari Ibu Gusti Ayu Swasti terkait dengan bagaimana persyaratan kualifikasi untuk pekerjaan desain and build dengan lelang internasional. Ini mohon penjelasannya. Ya, jadi Bapak Ibu semua kami tekankan sekali lagi bahwa Permen PU nomor 1 tahun 2020 ini adalah untuk pengadaan desain and build yang NCB ya, National Competitive Bidding, artinya untuk lokal, bukan untuk internasional, jadi hanya untuk nasional. Sehingga memang persyaratan-persyaratannya, baik kualifikasi, tata cara proses kualifikasinya, kemudian proses tendernya, itu juga mengacu kepada tata cara tender untuk nasional, ya. Jadi bukan untuk lelang internasional. Karena kalau kita mengacu ke lelang internasional, pertama kan ada beberapa persyaratan ya yang dituangkan di dalam Perpres 16 khususnya dan aturan turunannya di Perlem LKPP nomor 10 tahun 2018 ya. Jadi lelang internasional itu kalau menurut Perpres dibatasi untuk yang nilainya di atas 1 triliun ya, 1 triliun rupiah untuk pekerjaan konstruksi. Nah, kemudian juga ada tata cara kualifikasi dan tendernya yang berbeda dengan Perlem 9 tahun 2018. Contohnya memang salah satunya adalah terkait dengan kualifikasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat tata cara tender internasional di penilaian kualifikasi ini untuk tender secara umum, artinya bukan hanya untuk DB tapi juga untuk tender pekerjaan konstruksi yang diatur di Perlem LKPP nomor 10 tahun 2018. Jadi penilaian kualifikasi di sana meliputi misalkan ada penilaian terhadap pengalaman dan kinerja dalam melaksanakan kontrak yang sama. Ini sebenarnya kita juga atur nih di lelang tender DB kita yang nasional juga menggunakan kriteria yang sama. Kemudian ada kapabilitas pemilihan peserta terkait dengan personil, peralatan, dan fasilitas produksi. Nah, kalau yang poin ini bedanya dengan yang di aturan Permen PU nomor 1, ini bukan bagian dari kualifikasi, tetapi bagian dari proses penawaran tender. Kemudian juga ada komitmen terhadap kontrak lain dan kemajuannya, kondisi keuangan. Ini contoh-contoh perbedaan antara penilaian kualifikasi pada tender internasional dengan tender nasional, Bapak Ibu. Nah, poinnya adalah saya ingin menekankan bahwa DB di Permen PU nomor 1 ini adalah untuk yang nasional ya, jadi yang untuk yang lokal, bukan untuk internasional. Ya, sehingga kalau mau tender DB dengan lelang internasional mungkin harus disesuaikan ya, jadi harus disesuaikan kembali dokumen-dokumen baik kualifikasi maupun dokumen tender yang ada di Permen PU nomor 1 termasuk juga rancangan kontraknya mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi pengaturan di Perlem LKPP nomor 10 tahun 2018 Bapak Ibu ya. Termasuk kemarin kan juga sempat disinggung apakah KSO-nya boleh internasional ya, itu sama seperti yang kami sampaikan kemarin, baik itu dia lead firm-nya ataupun anggota KSO-nya semuanya murni untuk badan usaha jasa konstruksi nasional ya, bukan untuk asing. Itu terkait dengan pertanyaan dari Bu Gusti Ayu. Nah, ini kemudian ada juga penanya dari Bu Penny Darti ini ya. Jika pada prakualifikasi ulang tidak ada peserta yang memasukkan dokumen, maka tindakan apa yang harus dilakukan oleh Pokja? Ya, jadi Bapak Ibu kalau kita merujuk memang kepada aturan yang kita bahas kemarin, bisa saja memang prakualifikasi itu
gagal kan, misalkan karena tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, atau ada peserta yang memasukkan dokumen tetapi setelah kita evaluasi gugur semua kan. Itu kan pada kondisi tersebut artinya prakualifikasinya harus mau tidak mau ditetapkan sebagai prakualifikasi gagal, sehingga kemudian dilakukan prakualifikasi ulang. Nah ini kemudian setelah diulang ternyata tidak ada peserta juga yang memasukkan dokumen, atau ada juga peserta memasukkan dokumen tapi gugur semua, maka tindakan selanjutnya apa yang harus dilakukan? Jadi secara umum Bapak Ibu bukan hanya untuk DB ya, jadi untuk semua pengadaan barang dan jasa ketika terjadi suatu kegagalan baik itu pada proses tendernya maupun pada proses prakualifikasinya, Pokja itu sebenarnya harus melakukan evaluasi terlebih dahulu ya terhadap persyaratan-persyaratan yang ada di dalam dokumen ya. Jadi ketika baik itu yang pertama gagal, itu maka sebelum diulang lagi prakualifikasinya harus dievaluasi kembali terkait dengan dokumen-dokumennya. Sebenarnya kenapa sih peserta itu tidak memasukkan dokumen? Apakah persyaratan-persyaratannya terlalu memberatkan misalkan ya? Atau dari sisi paketnya ternyata memang tidak menarik ini untuk di-DB-kan, untuk dilaksanakan dengan metode design and build ya. Atau memang pelaku usahanya memang tidak punya pengalaman. Kemarin contohnya adalah akan ada rencana menggunakan DB untuk membangun bangunan nuklir ya. Sementara di kita sendiri pengalaman mengerjakan bangunan nuklir ini hampir dikatakan bisa tidak ada ya kan. Sehingga pada saat tendernya gagal, prakualifikasinya gagal, salah satu yang harus dilakukan adalah analisis terhadap ketersediaan pasar. Apakah suplainya ada ini, badan usaha yang punya kemampuan untuk melaksanakan paket kita ada atau tidak ya. Jadi ini yang harus dilakukan terkait dengan tindak lanjut kalau paket kita gagal. Nah, di dalam proses DB ini kalau kita bandingkan dengan yang konvensional Bapak Ibu, kalau di konvensional itu begitu tender ulangnya gagal kan bisa dilakukan yang namanya proses penunjukan langsung Bapak Ibu ya. Ini di paket yang konvensional. Ketika ditenderkan yang pertama gagal, dilakukan tender ulang. Nah, pada saat di tender ulang ternyata gagal juga, memang ada opsi untuk dilakukan penunjukan langsung ya. Tapi ini sekali lagi untuk kondisi non design and build ya, jadi yang konvensional. Pada saat yang non konvensional tadi tender ulangnya gagal, maka ada opsi untuk melakukan penunjukan langsung dengan ketentuan ada persetujuan dari PA-nya, kemudian dari sisi waktu memang kebutuhannya ini sangat mendesak dan tidak bisa lagi kalau dilakukan dengan tender ulang, ya sehingga harus dilakukan proses penunjukan langsung. Tetapi untuk DB, Design and Build, kita tidak mengambil opsi itu, ya. Jadi memang kita tidak ada proses penunjukan langsung di sini, murni semuanya by tender, ya. Jadi kalau memang PK-nya ternyata PK ulangnya ternyata gagal, nah mungkin tadi perlu dipelajari apakah opsi DB ini memang opsi yang tepat untuk kita gunakan pada paket pengadaan kita. Bagaimana kalau kemudian kita coba melakukan opsi secara konvensional, ya kita kembali ke sana karena setelah kita ulang 2 kali kok ternyata hasilnya tidak menggembirakan untuk kita, ya. Itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya dari Pak Eko Haryono ini ada pertanyaan. Dalam hal ber-KSO apakah bisa yang menjadi lead firm saham lebih dari 70% modal totalnya ya. Jadi memang ada perbedaan juga ini ya terkait antara pengadaan di design and build dengan pengadaan di pekerjaan konstruksi yang konvensional. Kalau di konvensional memang diatur Bapak Ibu bahwa lead firm itu tidak boleh punya modal lebih dari 70% ya. Kenapa kita atur demikian? Karena pada saat dulu kita belum atur demikian, banyak lead firm itu yang sharing modalnya itu sampai dengan 98%, 99%. Indikasinya adalah lead firm mengajak anggota KSO-nya itu untuk ikut hanya untuk dipinjam misalnya persyaratan untuk memenuhi persyaratan personil, untuk memenuhi persyaratan perizinan atau sertifikat badan usaha atau sertifikat keahlian dari personil. Sehingga kemudian kita batasi di Permen PU nomor 7 untuk pekerjaan konvensional apabila penyedia itu ber-KSO maka lead firm-nya itu maksimal modalnya adalah 70%. Ya, artinya anggota KSO serendah-rendahnya dia punya porsi modal 30%. Begitu dengan porsi modal yang 30% ini tentu lead firm akan berpikir ulang kalau hanya sekedar minjam peralatan, minjam pemenuhan persyaratan
perizinan hanya kemudian membayar 30% untuk KSO kan. Jadi kita harapkan dengan pengaturan seperti itu anggota KSO itu benar-benar ikut bekerja di lapangan. Nah, tetapi di DB ini tidak kita atur seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi di design and build ini kita tidak mengatur, membatasi bahwa lead firm itu maksimal 70%. Jadi boleh 80%, boleh 90%, boleh 95% boleh. Ya. Tidak dibatasi. Kenapa? Karena kan nanti dia ber-KSO-nya dengan konsultan Bapak Ibu. Dan dari sisi perbandingan biaya perencanaan dengan biaya fisik kan sangat jauh sekali ini. Pekerjaan konsultansi mungkin hanya sekian persen dari pekerjaan fisik. Sehingga kalau sharingnya kita batasi 70, artinya beban di konsultan itu 30% cukup besar ya. Sehingga ini kita tidak atur demikian, kita tidak batasi 70% untuk lead firm di design and build ya. Kemudian juga yang perlu kami ulang yang kemarin bahwa ini adalah poin-poin persyaratan ya untuk KSO. Apabila ber-KSO yang diatur hanya seperti ini ya. Jadi tidak ada persyaratan terkait dengan modal. Jadi yang diatur adalah harus punya perjanjian KSO-nya. Kemudian kalau ber-KSO antara kontraktor dengan konsultan, maka yang menjadi lead firm atau pemimpin dari KSO itu adalah kontraktor. Kemudian persyaratan kualifikasi usahanya itu harus dipenuhi oleh lead firm. Artinya kalau tendernya untuk menengah, ya lead firm-nya harus menengah. Kalau lead firm, tendernya untuk besar, maka lead firm-nya juga harus kualifikasi usahanya besar. Ya. Kemudian boleh melakukan KSO dengan anggota yang sama setingkat atau yang lebih rendah satu tingkat. Ini terkait dengan pengaturan KSO untuk design and build, Bapak Ibu. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Edi Darmawan Lumban Gaul. Bolehkah perusahaan yang sama untuk jasa MK KSO ini kayaknya? Bolehkah ber-KSO antara perusahaan MK dengan pekerjaan konstruksi? Jadi bolehkah oleh perusahaan yang sama untuk jasa konsultasi MK dilakukan oleh penyedia jasa yang sama? Tidak dibolehkan Bapak Ibu ya, karena itu berarti termasuk melanggar pertentangan kepentingan yang diatur di Permen PU, yaitu bahwa penyedia yang telah ditunjuk sebagai konsultan MK tidak boleh bertindak sebagai kontraktor design and build. Kalau itu dilakukan artinya terjadi pertentangan kepentingan. Karena kan memang nanti di dalam proses DB ini konsultan MK itu punya fungsi untuk mengawal, melakukan penjaminan mutu terhadap proses yang dilaksanakan oleh kontraktor design and build. Kalau konsultan MK ini merangkap sebagai kontraktor juga, artinya fungsi check and balance-nya itu tidak ada, ya. Sehingga di sini memang pengguna jasa itu butuh expert yang independen, yaitu konsultan MK, untuk mendampingi dalam melakukan penjaminan mutu terhadap proses pelaksanaan design and build yang dilaksanakan oleh kontraktor design and build. Ya. Nah, kontraktor DB itu yang dibolehkan adalah ber-KSO antara kontraktor dengan konsultan perancang. Ya, konsultan perancang, bukan konsultan MK atau konsultan pengawas. Itu terkait pertanyaan dari Bapak Edi. Kemudian selanjutnya masih dari Pak Edi ini ya. Apa keuntungan atau kelebihan pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi atau design and build ini dibandingkan dengan metode yang lain, Bapak Ibu? Ya, ini kami kemarin coba cari-cari kami carikan rujukan referensi yang secara saintifik terkait dengan kelebihan atau manfaat dari design and build ini dibandingkan metode konvensional. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di layar, design build ini adalah metode konvensional, kemudian DB ini adalah penerapan untuk pekerjaan design and build. Ini kami ambil dari jurnal di Amerika. Ya. Jadi kalau dibandingkan dari harga satuannya antara DBB dengan DB itu ternyata design and build itu secara harga lebih murah 6%, ya 6,1%. Begitu juga dari sisi kecepatan pembangunan konstruksinya 12% lebih cepat. Ya, kemudian dari sisi penyelesaian secara keseluruhan infrastrukturnya 33% lebih cepat. Ya, artinya dari sisi desain dengan fisik kemudian selesai itu bisa dimanfaatkan 33% lebih cepat waktunya. Dari sisi kemungkinan penambahan biaya 5% lebih rendah. Kemudian juga dari sisi keterlambatan pekerjaan 11
lebih rendah ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi pelaksanaan DB di Amerika, memang kita lihat ini manfaat-manfaat DB itu baik dari sisi biaya, dari sisi waktu, dan dari sisi value-nya nanti akan lebih baik dibanding kita menggunakan desain bid build. Nah, tetapi memang ini kan baru kajian di luar ya. Ini jadi memang salah satu hal yang menarik sebenarnya untuk dikaji di kita dalam 5 tahun pelaksanaan pekerjaan desain and build ini, karena kita kan sejak baru 2015 kita punya aturan, PUPR baru mengeluarkan aturan terkait dengan pengadaan DB. Di kami itu sampai sekarang sih sudah sekitar 70-an proyek yang menggunakan DB. Nah, ini memang menarik untuk dikaji. Apakah angka-angka ini sama dengan angka-angka di Amerika? Apakah pelaksanaan pekerjaan DB di kita ini punya manfaat yang sama sebagaimana DB yang dilakukan di negara lain? Ya. Jadi memang masalah harga, masalah kecepatan waktu, pertumbuhan yang lebih keterlambatan yang lebih singkat ini bisa terjadi karena ada kolaborasi antara perencana dengan kontraktor sejak awal. Artinya desain ini memang sudah disiapkan sesuai dengan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dan sudah mengkombinasikan dengan kemampuan atau metode pelaksanaan dari kontraktornya ya. Karena itu sudah dilakukan kolaborasi, itu sudah dilakukan sejak awal, maka bisa dihasilkan desain yang lebih efisien, bisa lebih cepat penyelesaiannya ya. Nah, tetapi sekali lagi yang sebagaimana yang kami ingatkan pada sesi kedua kemarin kalau saya tidak salah, bahwa metode apapun sebenarnya, mau metode konvensional, mau metode design and build atau yang lainnya, sebenarnya tidak ada yang lebih baik kalau pengguna jasa tidak punya kemampuan untuk melaksanakan project delivery tersebut ya. Jadi kalau kita memaksakan design and build sementara kita sendiri tidak cukup punya sumber daya untuk melaksanakannya, bisa jadi angka-angka yang lebih baik ini justru akan sebaliknya, akan berkebalikan ya. Itu yang makanya dalam 5 tahun ini dan sampai sekarang pun kita masih memprioritaskan untuk melaksanakan pekerjaan secara konvensional, artinya mengerjakan desain dulu, baru kemudian melaksanakan pekerjaan fisiknya. Tapi mungkin dalam waktu ke depan begitu ini semakin familiar, semakin dikenal oleh banyak kementerian, lembaga atau pemerintah daerah, semakin banyak yang menggunakan DB, tentu kita harapkan kalau angka-angka ini kemudian dikaji benar, ternyata lebih efisien, lebih manfaat, lebih cepat, kenapa tidak ini kemudian kita arahkan pengadaan pekerjaan konstruksi kita menggunakan pekerjaan design and build. Itu terkait dengan manfaat dan kelebihan. Nah, ini juga masih berkaitan dengan tadi manfaat tadi ya. Apakah ke depan semua pekerjaan konstruksi sebaiknya diwajibkan menggunakan design and build ya? Nah, kalau masalah wajib atau tidak, sekali lagi tadi kami kembali kepada quote tadi bahwa ini semuanya bergantung kepada kemampuan dari pengguna jasa ya. Sekali lagi tidak serta-merta kemudian design and build ini bisa dipaksakan untuk lebih baik daripada design bid and build ya dari metode konvensional. Ini kalau kembali lagi saya ambil kajian di Amerika, memang trennya 40% itu adalah sudah mengarah ke design and build ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini 44% trennya di 2018 sampai 2021 adalah sudah mengarah ke design and build. Nah, sementara yang metode konvensional hanya 15% ya. Ini ada metode lain, construction management all risk ya, ada metode project delivery lain yang belum diatur di kita. Ya, tetapi kalau kita lihat gambarannya di negara Amerika 44% itu adalah sudah mengarah kepada pekerjaan design and build dan semakin sedikit pekerjaan-pekerjaan infrastruktur yang dilaksanakan dengan metode design bid build ya. Dengan pertimbangan tadi manfaat tadi. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau di kita sendiri tadi sekali lagi kami sampaikan karena masih baru ya kan masih baru, masih belajar, ibaratnya masih bayi lah, masih baru belajar jalan. Tentu saja semua pihak, mulai dari sisi regulator, dari sisi pengguna jasa, yaitu PPK, Satker, kemudian juga dari sisi penyedia jasanya, dan dari sisi pemeriksanya, ini kan kita perlu sama-sama belajar, karena tujuan akhirnya tentu kita semua bertujuan bisa menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien. Kalau arahnya semua ke sana, kenapa tidak kemudian kita sama-sama belajar untuk mencoba menggunakan design and build. Ya. Oke, Bapak Ibu,
Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Mujiono, ini dari Pak Mujiono ya. Dalam Permen PUPR 12 2017 ada klausul. Nah, ini ada klausul mendapat pendapat ahli hukum kontrak ya. Jadi terkait dengan rancangan kontrak di dalam Permen PUPR nomor 12 tahun 2017 diatur bahwa rancangan kontrak itu mendapat pendapat ahli hukum kontrak. Tetapi di dalam Permen PU nomor 1 2020 ini memang ada sedikit perubahan yang memperoleh pendapat ahli kontrak kerja konstruksi ya. Ini beliau menanyakan bagaimana kriteria ahli hukum kontrak ya. Jadi atau ahli kontrak konstruksi, mohon maaf ini kepotong. Jadi memang ada perubahan paradigma Bapak Ibu terkait dengan ahli hukum kontrak yang digunakan untuk konstruksi ya. Jadi kalau selama ini menggunakan frase ahli hukum kontrak, ternyata di lapangan seringkali ahli hukum kontrak ini kompetensinya lebih kepada masalah hukum kontraknya, tapi tidak punya kompetensi dalam konstruksinya, sehingga hal-hal yang terkait dengan keteknikan konstruksinya tidak begitu mendapat perhatian terhadap pertimbangan-pertimbangan dari ahli hukum kontrak. Nah, ini makanya pada Permen PU nomor 1 2020 kita sudah mulai mengenalkan ahli kontrak kerja konstruksi ya. Jadi memang di sini mereka adalah orang yang ahli dalam kontrak yang spesifik untuk kontrak konstruksi ya. Sebenarnya ahli kontrak kerja konstruksi ini sudah ada SKKNI-nya Bapak Ibu ya, sudah ada standar kompetensi kerja nasional Indonesianya, yaitu sejak tahun 2015 nomor 88. Jadi di situ ada persyaratan-persyaratan jabatan, siapa yang bisa atau siapa yang dianggap sebagai ahli kontrak kerja konstruksi. Jadi sisi pendidikan minimal D3, quantity surveying ya. Jadi ini mungkin di kita agak jarang quantity surveying. Saya sendiri mengambil S2 kemarin itu mengambil bidang quantity surveying Bapak Ibu. Nah, quantity surveying ini sebenarnya bukan sekedar estimator, bukan sekedar juru ukur ya. Jadi quantity surveying ini sebenarnya lebih luas konsep keilmuannya. Jadi saya sendiri spesifik mengambil construction contract management. Ya, jadi memang kita pada saat belajar quantity surveying ini kita selain belajar bagaimana membuat estimasi biaya, estimasi volume, bagaimana mengukur suatu volume pekerjaan, tapi kita juga mempelajari bagaimana kontrak kerja konstruksi itu harus dilaksanakan, kemudian apa dampak hukumnya, itu semua kita pelajari pada quantity surveying, sehingga memang pendidikan yang salah satu yang bisa disyaratkan, yang bisa nanti menjadi ahli kontrak kerja konstruksi adalah pendidikan yang berkaitan dengan quantity surveying. Kemudian juga disyaratkan pendidikannya S1 teknik atau S1 dari hukum ya. Jadi memang tidak spesifik harus orang hukum yang kemudian bisa menjadi ahli kontrak kerja konstruksi. Ya, jadi dari sisi teknik boleh, dari keilmuan quantity surveying juga boleh ya. Tidak kemudian spesifik hanya pendidikan hukum saja yang bisa menjadi ahli kontrak kerja konstruksi. Kemudian dia harus punya pengalaman kerja. Nah, punya pengalaman kerja menangani setidaknya 5 kontrak konstruksi ya. Sehingga itu tadi harapannya ahli kontrak kerja konstruksi ini memang benar-benar memahami kontrak konstruksinya ya. Berbeda antara kontrak konstruksi mungkin dengan kontrak hukum perdata lainnya ya. Sehingga disyaratkan SKKNI, pada SKKNI ahli kontrak konstruksi ini ada pengalaman di lapangan menangani sekurang-kurangnya 5 kontrak konstruksi. Ya, kalau yang C ini adalah D dan E ini adalah persyaratan yang wajib ada rasanya untuk setiap ahli ya kesehatan, dan sertifikatnya memiliki sertifikat ahli kontrak kerja konstruksi dan persyaratan lainnya. Setahu saya di kita memang sudah ada asosiasinya, himpunan ahli kontrak kerja konstruksi, cuman mungkin memang masih kurang aktif ya terkait dengan, atau saya juga sendiri belum begitu mengenal terlalu jauh terhadap asosiasi tersebut. Tadi saya kemarin coba lihat-lihat di website, ternyata ada tuh asosiasi kontrak kerja konstruksi. Ini Bapak Mujiono terkait dengan sekilas ahli kontrak kerja konstruksi. Kemudian dari Bapak Alfiatra Rapa, nah di sini beliau menanyakan di slide dalam tahapan prakualifikasi dalam tender desain and build terdapat jadwal pengumuman pemasukan 10 hari kerja, evaluasi dan pembuktian 7 hari kerja. Ini sebagaimana yang kami sampaikan di layar bawah. Apakah sudah ketentuan yang harus diikuti ya?
Atau kita bisa juga mengacu pada Perlem LKPP nomor 9, ketentuan jadwal tender. Ya, Bapak Ibu, ini terima kasih Pak Alfiatra Rapa sudah mengingatkan bahwa yang kami sampaikan kemarin itu hanyalah simulasi, Bapak Ibu ya. Jadi simulasi ini artinya untuk sebenarnya persyaratannya tetap mengacu kepada Perlem LKPP nomor 9 ya, ketentuan jadwal tender. Karena di Permen 1 ini kita tidak mengatur jadwal dari setiap tahapan. Ini kami coba simulasikan saja, dan simulasi ini berdasarkan LKPP nomor 9 tahun 2018, kemudian mempertimbangkan juga kebiasaan pelaksanaan di lapangan di PUPR ya, di kami sendiri. Jadi ini terima kasih sudah mengingatkan Bapak Alfiatra bahwa sekali lagi yang kami tampilkan kemarin, yang kami sampaikan kemarin sifatnya adalah simulasi pelaksanaan yang biasa kami laksanakan. Jadi dari pokja-pokja kami coba telaah rata-rata berapa hari sih pelaksanaan prakualifikasi itu, ya jadi sekitar ini. Tapi ketentuan terkait dengan berapa minimal jumlah hari pengumumannya, kalau nggak salah 7 hari kan ya, kemudian pemasukannya ditambah 3 hari, itu diatur mengikuti Perlem LKPP nomor 9 tahun 2018 ya. Jadi terkait dengan tahapan masing-masing, mohon Bapak Ibu, utamanya Pokja, memperhatikan juga ketentuan pada LKPP nomor 9 tahun 2018. Baik, selanjutnya masih dari Pak Alfiatra. Nah, untuk penegasan, apakah dalam design and build penilaian KD itu untuk yang ber-KSO saja, atau pada penilaian KD untuk yang ber-KSO, apakah hanya untuk lead form saja? Nah, ini saya tegaskan juga agar tidak salah. Sekali lagi, kemampuan dasar itu dihitung bagi peserta tunggal, ya, artinya dia kontraktor DB yang terintegrasi, dia ikut, maka dia juga wajib memenuhi kemampuan dasar. Jadi bukan hanya kalau dia KSO saja, ya, tapi juga peserta tunggal, kontraktor terintegrasi, apabila dia mengikuti tender design and build, maka dia harus memiliki kemampuan dasar. Nah, apabila ber-KSO, maka yang harus memenuhi hanya lead form-nya saja, ya. Hanya lead form-nya saja. Jadi yang dilihat adalah apakah lead firm kontraktor tunggalnya itu punya kemampuan melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan nilai sama dengan pagu, minimal sama dengan pagu pekerjaan, ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi untuk KD ini digunakan atau dievaluasi atau disyaratkan kepada peserta tunggal, atau apabila dia ber-KSO maka disyaratkan kepada lead firm-nya saja, ya, tidak untuk anggota KSO-nya. Oke, selanjutnya masih dari Pak Alfiatra Rapa, ini terkait dengan pekerjaan segmentasi. Apakah dalam DB pada umumnya untuk usaha non kecil, menengah, dan besar, ada kemungkinan pekerjaan mendesak ini merupakan segmentasi usaha kecil? Ini memang untuk pekerjaan design and build ini, Bapak Ibu, dibatasi hanya untuk yang segmen menengah dan besar saja, karena SBU terintegrasi, penyedia jasa terintegrasi itu diatur hanya untuk penyedia jasa menengah dan besar. Jadi memang tidak ada penyedia jasa terintegrasi kecil di situ. Sehingga segmentasi atau pemaketannya diperuntukkan juga hanya untuk usaha menengah dan besar. Bagaimana kalau mendesak nilainya kecil, cuma 5 miliar, katakan seperti itu. Kalau nilainya cuma 5 miliar sih kami kembalikan lagi, apakah memang tidak bisa dengan metode konvensional saja, ya. Jadi disiapkan dulu detail desainnya, baru kemudian dilaksanakan pekerjaan fisiknya, diarahkan ke sana, ya. Tetapi kalau pekerjaannya mendesak, kalau nilainya kecil, misalkan 8 miliar, tapi ternyata pekerjaannya adalah pekerjaan yang bersifat kompleks, nah itu bisa saja dilaksanakan, tapi bukan oleh usaha kecil, tapi oleh usaha besar, ya. Karena kembali lagi peruntukan pekerjaan ini kita mengacu kepada kepada Undang-Undang 2 tahun 2017, ya. Usaha besar mengerjakan usaha yang usaha besar melaksanakan pekerjaan yang risikonya tinggi, teknologinya tinggi, atau biayanya besar. Nah, untuk kalau mengambil kriteria pekerjaan kompleks, kan salah satu kriterianya adalah risikonya tinggi, teknologinya tinggi, maka itu untuk usaha besar meskipun nilainya kecil, ya. Jadi memang untuk design and build ini di Permen 1 ini masih ditutup untuk usaha kecil, jadi hanya untuk usaha menengah atau usaha besar saja.
Kemudian terkait dengan SKN, ya Bapak Alfetra Rapa masih menanyakan terkait dengan bagaimana untuk persyaratan SKN, di mana untuk usaha besar laporan keuangannya wajib telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Bagaimana jika untuk usaha menengah? Ya, ini kita masih mengikuti norma untuk pekerjaan konstruksi sama, ini baik pekerjaan konstruksi di konvensional maupun pekerjaan desain and build. SKN itu paling kurang sama dengan 10%. Untuk laporan keuangannya yang besar wajib sudah diaudit, nah tetapi yang menengah memang belum kita wajibkan untuk diaudit oleh kantor akuntan publik ya. Jadi memang salah satu kelemahannya saya harus sampaikan, salah satu kelemahannya bisa saja ini penyedia jasa membuat sendiri laporan keuangannya untuk memenuhi persyaratan SKN ya. Tapi kembali lagi sebenarnya secara integritas sudah ada pernyataan fakta integritas dan pernyataan untuk mengikuti tender ini adalah menyampaikan data atau dokumen yang benar ya, data yang benar, sehingga kita pegangannya sih sementara di sana. Tapi memang ada beberapa pertimbangan Bapak Ibu, mungkin ke depan juga untuk yang menengah ini disyaratkan juga mungkin tidak harus sudah diaudit tapi telah direview oleh kantor akuntan publiknya. Itu masih wacana ke depan. Tapi untuk yang sekarang yang ada di dalam Permen PUPR 1 2020 untuk menengah tidak wajib, tidak perlu diaudit tidak harus yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publiknya. Hanya untuk yang besar saja yang wajib telah diaudit oleh kantor akuntan publik. Kemudian terkait dengan pertanyaan berikutnya masih dari Pak Alfetra Rapa. Untuk penegasan, nah, apakah persyaratan tenaga ahli tetap untuk konsultan yang ber-KSO dengan kontraktor baik usaha menengah ataupun besar, paling sedikit 1 orang SKA Madya sesuai subklasifikasi. Ya, ini coba saya gambarkan kembali dalam bentuk infografis, mudah-mudahan lebih mudah dipahami. Ya, jadi kalau apabila peserta itu ber-KSO antara kontraktor dengan konsultan, maka apabila paketnya diperuntukkan bagi usaha menengah, di firmnya kontraktornya harus punya 1 orang tenaga ahli SKA muda. Sementara anggotanya konsultan perancangnya harus punya 1 orang tenaga ahli madya ya untuk yang menengah. Itu juga untuk yang sorry ini bukan madya ini, tapi untuk yang besar ya. Yang besar ini untuk kontraktornya punya 1 orang SKA madya, sementara yang konsultannya perancangnya punya 1 orang SKA madya ya. Jadi baik lead firm maupun anggota KSO-nya masing-masing harus punya 1 orang tenaga tetap. Nah, ini kemudian masih Pak Alfetra Rapa. Beliau banyak pertanyaan, yang berikutnya adalah terkait dengan penambahan persyaratan Bapak Ibu. Beliau menanyakan, untuk penambahan persyaratan kualifikasi di pemerintah daerah, ya, apakah yang dimaksud persyaratan tambahan adalah persyaratan di luar dari standar bidding dokumen desain and build? Apakah persyaratan tersebut kemudian juga hanya dari Pokja atau PPK atau MK yang disetujui pejabat tinggi Pratama, atau dapat juga dari luar Pokja PPK MK asal disetujui? Iya Bapak Ibu, jadi memang kita membuka slot untuk dilakukan penambahan persyaratan ya, karena memang kita tidak bisa mengatur sama untuk semua jenis pekerjaan, sama untuk semua kementerian, lembaga, instansi, karena masing-masing kan tentu punya kekhasan atau kekhususan sendiri. Misal kemarin nuklir, mungkin nuklir butuh tambahan persyaratan kualifikasi lain. Nah, kita di sesi Permen PU nomor 1 ini memang hanya mengatur persyaratan-persyaratan yang sekiranya bisa dilaksanakan oleh semua pengguna jasa ya. Nah, persyaratan-persyaratan tambahan itu bisa jadi memang persyaratan yang di luar yang sudah diatur di SBD, Pak ya. Jadi kalau yang belum ada di SBD, misalkan yang gampangnya kalau pekerjaan konstruksi yang konvensional itu banyak mensyaratkan pada beberapa daerah itu mengusulkan ada persyaratan rekening koran, katakan seperti itu. Itu kan di luar SBD kita kan, tapi itu kemudian ditambahkan sebagai persyaratan tambahan. Itu boleh asalkan mendapat persetujuan pejabat tinggi Pratama ya. Tetapi untuk desain and build, sekali lagi persyaratan-persyaratan tambahan ini memang harus berkaitan dengan ketentuan pengguna jasanya ya. Artinya dari sisi ketentuan pengguna jasa itu
kita bisa menentukan bahwa oh kita butuh persyaratan ini agar ketentuan pengguna jasa ini bisa dipenuhi oleh kontraktor, oleh konsultan misalkan ya. Jadi tetap mengacu dasarnya adalah ketentuan pengguna jasa. Apa sih persyaratan di ketentuan pengguna jasa yang itu persyaratan tersebut memang harus disyaratkan dan itu belum diatur di SBD ya, itu silakan. Sehingga dengan demikian persyaratan tambahan ini tentu saja harusnya dari usulannya bisa dari Pokja, bisa dari PPK atau dari MK, konsultan MK-nya, bukan dari luar tiga itu. Karena kan harus berdasarkan ketentuan pengguna jasa. Yang pegang ketentuan pengguna jasa adalah Pokja, PPK, dan MK. Ya. Jadi kembali ke sini bahwa penambahan persyaratan tadi itu memang boleh memang hal yang di luar diatur di SBD ya, di standar dokumen biddingnya. Kemudian juga usulan-usulan itu secara administratif memang harusnya datangnya dari Pokja atau PPK dari MK yang disetujui pejabat tinggi Pratama. Demikian Bapak Ibu ya. Jadi persetujuan pejabat tinggi madya kalau di kementerian lembaga atau pejabat tinggi Pratama pada sumber dana APBD. Oke, selanjutnya dari Pak Nur Andri ini ya, Pak Muhammad Nur Andri. Berarti untuk kontraktor yang sudah memiliki SBU terintegrasi tidak perlu lagi ber-KSO dengan konsultan perencana. Mohon penjelasannya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan memang di dalam DB ini bisa diikuti oleh kontraktor terintegrasi ya, kontraktor terintegrasi atau kontraktor yang ber-KSO dengan konsultan perancang. Jadi kalau dia sudah badan usahanya ini adalah badan usaha yang punya SBU terintegrasi ya, dia sudah melaksanakan layanan terintegrasi, dia tentu tidak perlu lagi menggandeng KSO konsultan perancang. Karena dengan dia punya SBU terintegrasi, artinya dia sudah memiliki kompetensi untuk melaksanakan desain dan melaksanakan pekerjaan fisik. Ya. Kenapa kita wajibkan kontraktor yang tidak punya SBU terintegrasi itu ber-KSO dengan konsultan perancang? Karena kembali lagi ke filosofis yang tadi, bahwa karena ini pekerjaannya desain and build, kalau penyedianya itu tidak punya SBU terintegrasi, artinya dia hanya memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembangunan saja, ya kan, tapi tidak untuk melaksanakan perancangan. Nah, untuk melaksanakan perancangan inilah makanya kontraktor yang tidak punya SBU terintegrasi harus menggandeng konsultan perancang, ya, konsultan perencana. Tapi kalau untuk penyedia yang sudah memiliki SBU terintegrasi dan dia mendaftar memasukkan dokumen atas SBU terintegrasi tersebut, maka dia tidak perlu untuk ber-KSO dengan konsultan perancang, ya, karena dia sudah punya kompetensi untuk melakukan desain berarti. Kemudian yang kedua berarti untuk kemampuan dasar desain and build, maka ketentuan 3 kali nilai pengalaman tertinggi tetap berlaku. Ya, tetap berlaku Bapak ya. Jadi Bapak Ibu untuk menghitung kemampuan dasar rumusannya sama dengan pekerjaan konstruksi tunggal ya. Tetap dihitung berdasarkan 3 kali nilai pengalaman tertinggi yang dimiliki oleh penyedia dalam 10 tahun terakhir. Ya. Jadi kalau proyek DB kita nilainya misalkan 90 miliar, maka setidak-tidaknya dia harus punya pengalaman tertinggi sebesar 30 miliar. Artinya seperti itu. Baik, selanjutnya masih dari Pak Muhammad Nur Andri, sebentar, 17. Untuk laporan keuangan, wajib diaudit apakah harus tahun terakhir? Contoh, sekarang proses tendernya berlangsung pada bulan April 2020. Apakah laporan auditnya itu bisa tahun 2018? Nah, terkait dengan laporan keuangan ini, itu yang dimaksud tahun terakhir itu kapan, bisa mengacu kepada Permen PUPR nomor 8 tahun 2019 tentang pedoman pelayanan perizinan usaha jasa konstruksi nasional, Bapak Ibu. Ya, di situ diatur bahwa badan usaha, baik itu usaha orang perseorangan dan BUJKN, Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional, menyampaikan laporan kegiatan usaha tahunan sebagaimana dimaksud, termasuk di dalamnya itu adalah laporan keuangan, Bapak Ibu. Itu paling lambat tanggal 30 bulan April tahun berikutnya. Jadi hampir sama dengan peraturan perpajakan ya. Perpajakan untuk badan usaha itu kan
paling lambat adalah tanggal 30 bulan April tahun berikutnya. Sehingga kalau tender PK-nya berlangsung sebelum 30 April 2020 kan, maka masih bisa menggunakan laporan tahun audit 2018 ya. Tapi kalau sudah lewat bulan April, sudah di 1 Mei misalkan prakualifikasinya, maka laporan keuangan yang wajib digunakan adalah laporan keuangan tahun 2019 ya. Itu Pak Nur Andri. Kemudian dari Pak Justus Fonataba, ya ini ada pertanyaan terkait untuk konstruksi pada penanganan darurat, transisi darurat pada BPBD di pemerintah daerah, apakah dimungkinkan menggunakan kontrak design and build-nya? Kalau untuk jenis kontraknya sendiri, Pak Justus, apakah bisa menggunakan kontrak design and build? Kalau kontraknya bisa saja, mungkin maksud saya begini. Kalau untuk penanganan darurat, transisi darurat ini kan kita ada pengadaan tersendiri, yaitu pengadaan khusus kan. Jadi mengacu kepada aturan di Perpres 16 tahun 2018 maupun di Perlem LKPP 13 2018 terkait dengan penanganan darurat. Untuk pekerjaan konstruksi itu diatur melalui pengadaan khusus. Artinya bukan melalui proses tender. Kalau Permen PU nomor 1 ini kan melalui proses tender. Tidak mungkin kemudian karena ini darurat, kita kemudian harus melakukan tender yang kemarin saya sampaikan waktunya bisa sampai 2 bulan, 3 bulan. Tidak memenuhi kaidah penanganan darurat. Sehingga kalau yang dimaksud adalah menggunakan proses pengadaan design and build, artinya mengikuti tender, kemudian kualifikasi, kemudian penawaran, tentu tidak tepat menggunakan Permen PU nomor 1. Kalau ada penanganan darurat mungkin bisa dilakukan dengan pengadaan khusus, artinya Bapak Ibu bisa menunjuk langsung, ya tanda kutip bukan penunjuk langsung, tapi tetap menunjuk penyedia yang ada di sekitar wilayah darurat untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi. Nah, pelaksanaannya bisa saja dilakukan dengan metode design and build, ya. Karena artinya kita bisa menugaskan kontraktor yang punya SBOT integrasi untuk melaksanakan penanganan darurat, membangun suatu pekerjaan konstruksi dengan metode design and build. Ya. Kontraknya bisa, tapi kalau proses tendernya mungkin tidak tepat menggunakan cara tender. Oke, satu lagi dari Bapak Dr. Wiryawan Chandra, ya Bapak, beliau menanyakan dalam melakukan evaluasi penawaran, baik terhadap pekerjaan kompleks maupun pekerjaan mendesak. Nah, apakah faktor-faktor apa yang secara real paling menentukan keberhasilan penyedia untuk bisa mendapatkan pekerjaan tersebut? Ya, artinya untuk bisa menjadi pemenang tender ya, mungkin maksudnya. Nah, bagaimana ukuran keberhasilan menggunakan metode evaluasi penawaran tersebut ditinjau dari sudut anggaran berbasis kinerja, performance budget yang tidak hanya mengukur efisiensi, tetapi juga terutama manfaat dari produk yang dihasilkan. Ya, Bapak, ini kami coba cuplik apa yang sudah kemarin disampaikan oleh Pak Direktur pada saat menyampaikan pokok perubahan kebijakan di Permen PU nomor 1. Salah satu yang berubah adalah memang ada perubahan distribusi bobot penawaran teknis dengan bobot penawaran biaya. Di aturan yang lama, bobot teknis itu paling besar 30%, sementara bobot biaya paling besar 70%. Artinya di konsep yang lama memang masih lebih mementingkan kepada efisiensi dari sisi biaya. Ya. Diharapkan pemenang itu adalah pemenang yang punya penawaran biaya yang lebih rendah, kan begitu. Tapi di Permen PU nomor 1 ini sejalan dengan semangat filosofis DB, yang dimana kita lebih mementingkan aspek teknis, artinya kita lebih mempertimbangkan performance, tapi juga tidak melupakan biaya, maka kita sekarang konsep pembobotannya distribusinya berbalik. Ya, penawaran teknisnya sekarang 60-70%, sementara bobot biayanya 30-40%. Ya. Artinya kita sudah mulai mencoba melihat value dari teknis yang dia tawarkan itu secara value-nya lebih baik atau tidak ya daripada peserta-peserta lain. Ini sejalan juga memang dengan filosofi dari pekerjaan design and build yang lebih mementingkan output ya. Jadi kalau kemarin kita pada sesi 2 membahas terkait dengan salah satu isi dari ketentuan pengguna jasa adalah lingkup outputnya apa, itu harus dituangkan, dan kemudian bagaimana cara mengukurnya dan
penerimaan keluarannya seperti apa itu harus diuraikan. Artinya memang kita sangat sangat concern dengan performance dari infrastruktur yang akan dibangun. Benar-benar output itu harus terukur dan sudah disepakati bagaimana cara mengukurnya dan bagaimana keberterimaannya. Begitu itu ternyata setelah diukur tidak sesuai dengan yang kita syaratkan pada ketentuan pengguna jasa, maka kita tidak membayar kontraktor. Nah, karena kan sekali lagi kontraknya kan juga menggunakan metode pembayaran lamsam. Artinya output ini menjadi suatu hal yang harus dipenuhi. Ya, jadi dari sisi value memang untuk pekerjaan desain and build ini kita sangat mengharapkan adanya value for money yang lebih tinggi daripada kita melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan metode desain bid and build. Nah, nanti kalau kita masuk kepada unsur-unsur penawaran, Bapak Ibu, yang akan kita coba diskusikan pada hari ini, salah satu poin tertinggi atau bobot tertinggi itu adalah pada penilaian atau persyaratan proposal rancangan. Ya, di situ 20-30%. Ini termasuk yang tertinggi dibandingkan dengan unsur-unsur yang lain. Artinya memang kita sangat concern terhadap kinerja proposal rancangannya seperti apa, usulan rancangan mereka seperti apa dalam mencapai output yang kita inginkan. Jadi bobotnya 20-30% nanti di proposal rancangan. Oke, itu Bapak Ibu terkait dengan beberapa pertanyaan pada question pada sesi 3 kemarin. Ada beberapa pertanyaan yang tidak saya bahas di sini. Mungkin nanti ada yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tapi ada juga hal yang butuh pertimbangan dari Biro Hukum atau bagian hukum lah ya untuk menjawab pertanyaan terkait dengan hukum itu. Saya belum konsultasi ke mereka. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ya untuk sesi keempat pada hari ini sesuai dengan jadwal yang kita sudah sepakati bahwa untuk hari ini kita akan coba masuk kepada proses persiapan dan pelaksanaan pemilihan pada fase atau tahapan tendernya ya. Setelah kemarin kita masuk ke persyaratan kualifikasi dan bagaimana tata cara evaluasinya dan prosesnya. Nah, setelah selesai kualifikasi maka selanjutnya adalah tahapan tendernya sendiri ya, tahapan penawaran dari tender pekerjaan desain and build-nya. Nah, ini mengulang sedikit Bapak Ibu yang tadi sempat kami sampaikan dan yang disampaikan oleh Pak Dir pada sesi pertama dulu ya terkait dengan pokok perubahan pada aspek pemilihan adalah terdapat perubahan pembobotan ya. Kalau di Perpres 54 10 sampai 30 sementara di Perpres 16 dan di Perlem LKPP bobotnya adalah antara 60 sampai 70 dan harga adalah 30 sampai 40. Nah, ini memang sesuai di Perpres 16-nya sendiri dan turunannya di Perlem 9 Bapak Ibu pembobotannya itu sudah berbalik ya. Ini kebetulan sekali memang sudah berkesesuaian dengan semangat desain and build. Jadi kalau saya coba boleh cerita pada saat kita menyusun Permen PU 12 sebenarnya kami juga sudah mengusulkan dulu itu bahwa untuk bobot teknis ini apakah bisa lebih besar daripada bobot biaya. Tapi dulu karena itu sudah diatur di Perpres 54 2010, nah kita akhirnya mau tidak mau di Permen PU 12 ya kita ikuti aturan di Perpres 54. Bobot teknis maksimal 30, bobot harga sekurang-kurangnya 70%. Nah, ini alhamdulillah ternyata di turunan Perpres 16 sekarang sudah dibalik untuk yang pekerjaan yang bersifat kompleks atau menggunakan sistem nilai, maka bobot teknisnya lebih besar ya. Karena tadi kita di DB ini kan kita sangat mempertimbangkan dari kemampuan teknis mereka dalam menawarkan inovasi desain, metode pelaksanaannya seperti apa, itu adalah bagian dari penilaian teknis yang memang sudah selayaknya mendapat bobot yang lebih tinggi daripada biayanya. Baik, ini tahapan tender Bapak Ibu khususnya untuk Pokja secara umum, baik itu tahapan tender di tahapan kualifikasi, maupun tahapan tender, prosesnya hampir sama dengan pekerjaan konstruksi tunggal ya. Cuman salah satu di sini kekhususan untuk tender design and build Bapak Ibu bisa lihat di poin E, di situ ada evaluasi penawaran administrasi, kemudian ada tahapan presentasi klarifikasi proposal teknis ya.
dan kemudian evaluasi teknis. Jadi memang untuk design and build ini ada tahapan di mana kita mengundang para peserta itu untuk mereka mempresentasikan, untuk menjelaskan proposal teknisnya, ya. Karena kalau kita hanya sekedar membaca dokumen saja, dikhawatirkan tidak terlalu menangkap usulan inovasi atau pengembangan desain yang mereka usulkan. Nah, disinilah kita melakukan yang namanya tahapan mengundang peserta untuk mereka mempresentasikan proposal teknis mereka. Jadi proposal teknis tentu saja proposal teknis yang sudah mereka sampaikan dalam dokumen penawaran, ya. Jadi substansinya tetap ada di dalam dokumen penawaran, cuman itu mereka jelaskan kepada kita dan kita bisa melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas atau yang belum begitu terungkap pada dokumen yang mereka sampaikan. Nah, pada tahapan presentasi ini Pokja bisa dibantu oleh konsultan MK, ya. Jadi itulah gunanya pada saat ada konsultan MK ini kita wajibkan sejak persiapan pengadaan, ya. Kita ikutkan dia pada penyusunan ketentuan pengguna jasa. Nah, pada tahapan tender ini MK itu bisa membantu Pokja untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap terhadap proposal teknis yang ditawarkan. Tapi tetap penilaian akhirnya nanti di Pokja, ya, karena Pokja tentu bekerja independen, tidak dipengaruhi oleh pihak lain, ya. Jadi tetap keputusan akhir penilaian adalah di Pokja. MK hanya membantu untuk kira-kira memberikan gambaran terkait dengan penilaian teknis terhadap presentasinya, ya. Itu perbedaannya antara tender design and build dengan tender yang pekerjaan yang konvensional, ya. Selebihnya setelah itu sama, setelah itu diumumkan hasil evaluasi administrasi dan teknisnya, kemudian dibuka file 2-nya, ya, berupa dokumen penawaran harganya, kemudian masuk ke evaluasi harga, kemudian masuk ke penetapan pemenang, ya. Kalau menggunakan sistem nilai, tentu pemenangnya adalah yang punya nilai kombinasi teknis dan biaya tadi yang tertinggi. Tapi kalau menggunakan sistem harga terendah ambang batas, maka pemenangnya adalah mereka peserta yang menawarkan harga terendah. Kemudian itu masuk pengumuman pemenang, kemudian masuk masa sanggah dan sanggah banding, ya. Mengenai jumlah harinya minimalnya berapa, itu sebenarnya sama mengacu kepada Perlem 9 tahun 2018, Bapak Ibu. Salah satu hal yang mungkin perlu juga menjadi perhatian pada saat menyusun penawaran ini, menyusun jadwal, ya, menyusun jadwal tender, kita harus juga memikirkan memberikan waktu yang cukup kepada peserta untuk mereka bisa menyusun proposal teknis sebaik-baiknya, ya. Memang kita tidak batasi, Bapak Ibu, dalam Permen PU nomor 1 maupun di Permen PU 12 ini kita tidak batasi berapa hari sih batas pemasukan dokumen penawarannya, ya. Tidak kita batasi. Artinya secara jumlah minimal itu diatur di Permen LKPP. Kita tidak batasi minimalnya. Tapi sekali lagi karena pada saat tender DB ini kita hanya memberikan basic design, kita hanya memberikan ketentuan pengguna jasa, dan kita mengharapkan sudah ada usulan inovasi di sini. Nah, kita juga harus mempertimbangkan kita memberikan waktu yang cukup kepada peserta untuk mereka bisa mempelajari ketentuan pengguna jasa, mempelajari basic design, dan kemudian membuat konsep desainnya. Ya, membuat konsep desainnya, kemudian dari situ mereka kemudian baru bisa membuat perkiraan biayanya. Ya. Nah, masalah waktu yang cukup ini kalau kita ambil di Permen PU 19 2015 dan setelah saya coba tanya-tanyakan kepada senior yang waktu itu menyusun Permen PU 19, itu diatur minimal 45 hari, Pak, ya, batas waktu pemasukan dokumen, ya. Itu di situ diatur minimal 45 hari. Dan ternyata itu mengambil rujukan, kalau saya tidak salah tangkap, adalah dari pelaksanaan design and build di Jepang, JICA, ya. Mereka punya batasan sekurang-kurangnya peserta itu diberikan waktu 45 hari untuk memasukkan dokumen penawaran, ya. Jadi memang cukup panjang saat tahapan tendernya ini. Tapi di sini kita tidak batasi, ya, tadi karena ada yang pekerjaan yang mendesak tadi, yang mungkin basic desainnya mungkin tidak terlalu, pekerjaannya sendiri tidak terlalu, tidak terlalu kompleks, tidak membutuhkan banyak inovasi.
Nah, mungkin bisa tidak harus 45 hari, mungkin cukup 30 hari atau 15 hari ya. Jadi tapi secara best practice kebanyakan memang dibatasi minimal sekurang-kurangnya 45 hari untuk peserta itu diberikan kesempatan mengembangkan desain, kemudian menyiapkan biayanya ya. Oke, Bapak Ibu, itu terkait dengan tahapan-tahapan dari tender pekerjaan desain and build. Kalau di kami di PUPR, Bapak Ibu, prakteknya itu memang cukup lama, rata-rata 4 tender untuk pekerjaan DB ini, kalau saya tidak salah ingat tuh total ya sampai dengan berkontrak itu bisa sampai 90 hari kalau saya tidak salah ingatnya, 90 hari. 90 hari itu artinya kan kalau hari kerja itu sehari 1 bulan adalah 22, bisa 4 bulan, 5 bulan untuk proses tendernya. Dan cilakanya kadang-kadang setelah proses tender ini tendernya gagal balik lagi ya. Jadi ada resiko juga yang perlu kita pertimbangkan kalau mau menggunakan DB ini. Dari proses tendernya itu agak panjang Bapak Ibu dibandingkan dengan proses tender pekerjaan konstruksi ya. Belum lagi nanti kalau resikonya ternyata setelah diproses sekian lama gagal, akhirnya harus diulang lagi. Dan saya akui memang di PUPR juga kejadian ya, kemarin ada paket tender di Jawa Tengah sudah diusulkan dari 2018 kemudian masuk ke 2019, ternyata di 2019 tendernya gagal ya, akhirnya harus diulang lagi. Sekarang masih berproses ya. Jadi ternyata tidak cepat juga dari sisi tendernya ya. Oke, baik Bapak Ibu, masuk kepada pelaksanaan pemilihan untuk persyaratan file 1 ya. Persyaratan file 1 ini artinya berkaitan dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Ya, jadi memang di dalam di dalam administrasi ini ada 4 dokumen yang nanti akan diperiksa oleh Pokja ya, yang akan disyaratkan. Pertama adalah adanya surat penawaran ya. Jadi dokumen tender itu dipenuhi dengan dilampirkannya 1 surat penawaran, kemudian di situ ada jaminan penawaran asli apabila disyaratkan, yang ketiga peserta menyampaikan dokumen penawaran teknis, dan keempat menyampaikan dokumen penawaran harga. Nah, masing-masing terkait dengan surat penawaran ini peserta ya, kalau Bapak Ibu dari penyedia jasa tidak perlu membuat surat penawaran tersendiri ya. Jadi tidak perlu membuat surat penawaran dengan perusahaan Bapak Ibu bahwa kami akan mengikuti tender ini, masa berlaku penawaran sekian, itu tidak perlu dibuat seperti itu ya, karena sudah ada di dalam SPSE, sudah otomatis by system, sehingga tidak akan ada nanti kalau Bapak Ibu digugurkan karena surat penawaran tidak sesuai, itu pasti tidak akan ada, pasti Pokjanya main-main kalau itu ya. Jadi terkait dengan surat penawaran ini menjadi salah satu syarat administratif, tapi sebenarnya ini sudah ada di SPSE. Nah, yang kedua adalah syarat terkait dengan jaminan penawaran asli. Nah, jaminan penawaran ini tentu mengacu ke Perpres 16 tahun 2018, hanya disyaratkan untuk pekerjaan yang bernilai di atas 10 miliar ya. Jadi otomatis kita juga menggunakan norma yang sama. Apabila nilai paket rancang bangunnya itu di atas 10 miliar, maka akan disyaratkan jaminan penawaran. Dan khusus dan nanti pada saat proses pemasukan dokumen, Bapak Ibu selain mengupload soft copy dari jaminan penawaran, juga harus menyampaikan jaminan penawaran yang aslinya kepada Pokja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ya. Jadi pastikan jaminan penawaran asli itu diterima oleh Pokja sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Kemudian nanti Pokja yang berikutnya akan mengecek apakah ada dokumen penawaran teknis atau tidak. Ya, di sini Pokja belum melihat isi dari dokumen penawaran teknis, tapi hanya melihat apakah ada file penawaran teknis atau tidak. Kalau ada, maka memenuhi persyaratan. Ya, begitu juga dengan dokumen penawaran harga, belum melihat kepada harganya berapa, isinya seperti apa, tapi cukup melihat apakah di dalam SPSE itu ada dokumen penawaran harga. Ini Bapak Ibu terkait dengan syarat dan evaluasi dari administrasi. Nah, selanjutnya adalah syarat dan evaluasi teknis Bapak Ibu ya. Syarat dan evaluasi teknis di sini
inilah persyaratan-persyaratan atau unsur-unsur yang nanti sekurang-kurangnya akan dievaluasi oleh Pokja ya. Di sini ada 10 unsur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jadi ada 10 sekurang-kurangnya 10 unsur ini yang akan disyaratkan oleh Pokja. Mulai dari jangka waktu pelaksanaannya, kemudian usulan proposal rancangannya seperti apa, kemudian uraian pelaksanaan pekerjaannya, organisasinya, manajemennya, perkiraan arus kas, daftar personel, peralatan, keselamatan konstruksi, sampai kendali mutunya. Ya. 10 unsur ini yang sekurang-kurangnya akan disyaratkan. Kenapa saya katakan sekurang-kurangnya? Karena seperti halnya persyaratan pada saat kualifikasi, persyaratan teknis ini pun dimungkinkan untuk dilakukan penambahan persyaratan ya, dengan kondisi sama seperti di kualifikasi bahwa harus ada persetujuan pejabat tinggi media dan harus berdasarkan kebutuhan pada ketentuan pengguna jasanya ya. Jadi kembali ke sana, apakah di ketentuan pengguna jasanya memang membutuhkan ada persyaratan khusus ya. Seperti kemarin bangunan nuklir mungkin butuh persyaratan lain yang lebih spesifik daripada ini. Itu dimungkinkan asal memang kemudian tadi mendapat persetujuan dari pejabat tinggi. Nah, di dalam Permen PU 1 ini bedanya dengan di Permen PU 12, di Permen 1 ini kami menambahkan bobot-bobot dari masing-masing unsur. Ya. Di situ ada jangka waktu, misalkan ada bobot penilaiannya 3-5%. Ya. Proposal rancangan 20-30%. Ya. Ini memang hal yang kami tambahkan di dalam Permen 1 2020 ini. Di 12 kita belum buat ini. Ini kami tambahkan atas masukan dari inspektorat, dari BPK juga untuk lebih lebih seragam lah, lebih terukur penilaian dari masing-masingnya. Takutnya kalau dibebaskan terbuka cenderung nanti diarahkan kepada penyedia tertentu. Jadi takutnya nanti ada Pokja yang punya jagoan gitu, dia punya jagoan ini, dia punya kekuatan di mana dibesarkan nilainya di sana. Nah, ini atas masukan dari inspektorat dan lain-lain pemeriksa diminta dibuatkan ada sebuah rentang nilai dari masing-masing unsur. Ya, jadi kalau kita lihat di sini proposal rancangan ini memang mendapat porsi penilaian yang paling besar Bapak Ibu ya, 20-30%. Ya, jadi kita memang sangat memperhatikan kualitas dari konsep desain yang mereka tawarkan. Itu tadi makanya selaras dengan penilaian ini tadi kami sampaikan, kita juga harus pintar untuk menyiapkan waktu yang cukup agar penyedia itu bisa mengusulkan proposal yang paling baik yang mereka tawarkan ya. Jadi proposal rancangan ini cukup besar nilainya 20-30% ya. Nah, ini selain dari unsur-unsur ini kita juga membantu dengan mengeluarkan subunsurnya ya. Jadi kita sudah breakdown subunsurnya. Tetapi Bapak Ibu hanya itu yang bisa kami atur dalam Permen PU nomor 1 2020. Bagaimana kriteria ketentuan dari masing-masing subunsur ini, kemudian bagaimana cara menilainya, itulah yang nanti harus dirumuskan bersama dengan konsultan MK ya. Karena sangat bergantung kepada kebutuhan dari ketentuan pengguna jasanya ya. Jadi bagaimana masing-masing unsur ini akan dievaluasi. Nah, di dalam Permen PU nomor 1 misalkan terkait dengan jangka waktu pelaksanaan. Tadi kita atur bobot unsurnya adalah 3-5%. Nah, ini harus diuraikan ya kan. Ini kami contohkan ada ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu terkait dengan bagaimana penilaian jangka waktu pelaksanaan ini harus dilakukan. Ya, jadi yang poin 1, 2, 3 inilah yang nanti harus dirumuskan bersama dengan konsultan MK, dengan PPK, dengan berdasarkan mengacu kepada ketentuan pengguna jasanya. Ya, ini misalkan jangka waktu pelaksanaan, ini kami coba ambil dari beberapa contoh tender DB yang sudah kami lakukan sebelumnya, tapi masih menggunakan Permen PU yang lama Bapak Ibu ya, yang 12-2017. Misalkan jangka waktu pelaksanaan, kemudian di breakdown rumusan kriteria evaluasinya adalah
Kalau dia menyampaikan lebih cepat, sekurang-kurangnya 30 hari, masa pelaksanaannya lebih cepat selesai 30 hari, maka mendapat nilai 100. Tapi kalau masa pelaksanaan pekerjaannya sama dengan yang disyaratkan di dalam dokumen, maka nilainya hanya 75. Ya. Kalau lebih dari yang disyaratkan, tidak mendapat nilai. Ya. Jadi ini contoh sederhananya bagaimana kriteria evaluasi itu harus dirumuskan, Bapak Ibu. Ya. Ini sangat bergantung kepada tadi kebutuhan pengguna jasanya, ya, ketentuan pengguna jasanya. Ini contoh dari penawaran penyedianya. Oke, kemudian yang kedua proposal rancangan. Ya, proposal rancangan tadi kita atur bobot unsurnya 20-30%. Nah, di dalam Permen PU kita sudah buatkan 3 sub unsurnya, ya, 3 sub unsurnya. Apa sih yang dilihat dari proposal rancangan itu? Pertama, apakah dia ada konsep rancangan yang diajukan, ya. Jadi dia sudah mulai mengkonsepkan atau sudah melakukan pendetailan terhadap basic desainnya, ya. Jadi dari basic design dalam kebutuhan pengguna jasa itu penyedia sudah kemudian membuat konsep pengembangannya seperti apa, ya. Kemudian apakah sudah dilengkapi gambar-gambar, ya. Jadi sudah mulai mencoba membuat gambar-gambar desain, kemudian ada metode pelaksanaan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, apakah memberikan tanggapan terhadap kemungkinan permasalahan di lapangan nantinya, ya. Nah, ini kita juga atur, sudah ada bobotnya masing-masing. Yang pertama konsep rancangan kita atur bobotnya 3-5%, kemudian 10-15% untuk yang gambar dan metode, serta tanggapan 7-10%. Nah, tetapi kemudian sekali lagi bagaimana ini dirumuskan menjadi apa yang harus dievaluasi, bagaimana penilaiannya masing-masing, ini yang harus dirumuskan dengan tadi dengan baik oleh konsultan MK, oleh PPK, dan nanti ditetapkan oleh Pokja. Jadi tidak mudah membuat dokumen tender ini, Bapak Ibu, ya. Utamanya apalagi kalau kita belum punya atau belum pernah sama sekali melaksanakan pekerjaan design and build, ya. Ini contoh misalkan proposal rancangan tadi terkait dengan konsep rancangan di breakdown. Di breakdown bagaimana cara menilainya. Nilainya akan diberi nilai 100 misalkan apabila pengembangan basic desainnya, konsep rancangan yang diusulkan itu sesuai dengan kriteria pada basic design, kemudian sudah ada perhitungan-perhitungan kalkulasi desainnya secara rinci, ya, diberi nilai 100. Tapi kalau baru mengusulkan konsep desainnya saja, tapi tidak ada tanggapan terhadap pekerjaan pemetaan, misalkan di sini diberi nilai 75. Nah, ini berbeda-beda Bapak Ibu, ya. Jadi berbeda-beda unsur-unsur evaluasi ini dan berapa nilainya ini tidak sama untuk setiap proyek, ya, karena setiap pekerjaan konstruksi tentu memiliki kompleksitas sendiri dan ketentuan pengguna jasa, setiap pengguna jasa juga tentu memiliki keinginan sendiri masing-masing, kan, sehingga ini harus sudah disiapkan dengan baik. Jadi kalau memang mau mempercepat proyek design and build ini, artinya Bapak Ibu sejak awal begitu ini diputuskan untuk DB, meskipun belum ada MK-nya, kalau bisa sudah mulai coba dirumuskan ketentuan evaluasi teknis ini, ya. Sehingga nanti pada saat konsultan MK-nya sudah ada, tinggal melakukan pembahasan apakah perlu dilakukan perubahan, penambahan, atau sebenarnya ada hal-hal evaluasi yang tidak diperlukan, ya. Jadi ini perlu waktu Bapak Ibu. Jadi dari sisi penyiapan dokumen tendernya sendiri butuh waktu, dan dari sisi kita menyediakan waktu yang cukup untuk penyedia juga itu harus menjadi pertimbangan apabila kita akan menggunakan konsep design and build. Nah, kemudian di uraian pelaksanaan, apa sih yang akan dinilai? Di sini kita akan mencoba mensyaratkan subunsurnya ada menyampaikan atau mensyaratkan penyedia itu untuk menuliskan tahapan pelaksanaan dari pekerjaan perancangan dan pelaksanaan konstruksinya, ya. Kemudian menjelaskan metode pelaksanaan konstruksinya, kemudian dari sumber daya teknologinya apa saja, kesesuaian metode pelaksanaan dengan kaidah keselamatan lingkungan, ya. Nih, ini isi dari uraian pelaksanaan pekerjaan Bapak Ibu. Ya, sekali lagi contoh, ini hanya contoh, bisa berbeda-beda tiap pekerjaan, ya. Misalkan
terkait dengan tahapan pelaksanaan akan diberi nilai 100 bila lengkap tahapannya mulai dari perancangan, pelaksanaan konstruksi, bahkan sampai ada rancangan, konsep rancangan untuk operasi dan pemeliharaannya. Ya. Meskipun DB di sini hanya sampai level selesai pelaksanaan konstruksi, tapi di sini pada saat orang pelaksanaan pekerjaan ini diharapkan penyedia itu kalau mereka menyampaikan rancangan operasi dan pemeliharaan akan mendapat nilai lebih, gitu kan di situ. Tapi kalau hanya sekedar sampai konsep tahapan pelaksanaan fisiknya saja, itu diberi nilai 75 ya. Jadi ada gradasi nilai mulai dari yang paling baik sampai dengan yang tidak diterima itu seperti apa. Ya. Nah, sekali lagi juga tadi belum saya sampaikan, tiap unsur ini tentu ada ambang batas unsurnya, ya kan? Ada ambang batas unsurnya. Tidak ada ambang batas subunsur, tapi ada ambang batas unsur. Ya. Artinya nanti penyedia itu harus memenuhi ambang batas unsur dan harus memenuhi ambang batas total unsurnya. Ya. Dua-duanya harus terpenuhi. Tidak boleh, misalnya di uraian pelaksanaan pekerjaan ini ternyata nanti setelah dinilai dia nilainya hanya 6, tentu berarti sudah di bawah ambang batas, tidak memenuhi uraian pelaksanaan pekerjaan. Gitu Bapak Ibu. Jadi ini terkait dengan metode misalkan. Kalau dilengkapi dengan diuraikan secara lengkap, kemudian disertai bagan alir yang lengkap juga, maka diberi nilai 100. Ya. Tapi kalau bagan alirnya tidak semua jenis pekerjaan disampaikan, nilainya 75. Tuh. Ini contoh-contoh saja Bapak Ibu ya. Kemudian organisasi pelaksanaan. Di sini akan menceritakan bahwa penyedia itu harus menyampaikan konsep nanti organisasi di lapangannya seperti apa ya. Jadi tanggung jawab dari masing-masing personelnya seperti apa, hubungan utamanya kalau nanti dia ber-KSO antara kontraktor dengan konsultan ini juga perlu menjadi perhatian bagaimana organisasi pelaksanaannya, pengaturannya. Jangan sampai nanti kontraktor jalan sendiri, konsultan jalan sendiri ya. Jadi di sini di organisasi pelaksanaan ini nanti penyedia itu harus menggambarkan bagaimana mereka berkolaborasi di lapangan, bagaimana struktur organisasinya di lapangan sehingga benar-benar membantu pelaksanaan DB ini berjalan sesuai target ya. Jadi tidak ada permasalahan koordinasi di lapangan. Dan harus diakui Bapak Ibu dari beberapa proyek kami yang menggunakan skema KSO di mana pemenangnya adalah KSO, seringkali terjadi tadi masalah koordinasi antara kontraktor dengan konsultan ini justru yang sering tidak harmonis ya. Jadi kadang-kadang konsultan mintanya di ID selesai dulu 100% baru dilaksanakan fisiknya. Ini jadi perlu diperhatikan pada struktur organisasi pelaksanaan ini Bapak Ibu nanti sudah harus bisa menggali bagaimana hubungan kerja antara kontraktor konsultan, kemudian bagaimana penugasan-penugasan dari setiap personel yang akan dipekerjakan di lapangan. Nah, kemudian manajemen pelaksanaan. Ini manajemen pelaksanaan ini berkaitan dengan bagaimana kontraktor itu misalnya kapan harus melakukan mobilisasi alat, mobilisasi personil, kemudian kapan dia harus mendatangkan subkon. Nah, itu diatur pada saat manajemen pelaksanaan ini ya. Jadi termasuk dia menyusun critical path methodnya, jadi bagaimana lintasan kritis yang akan ada di pekerjaan tersebut ya. Di sini di manajemen pelaksanaan ini penyedia harus menyampaikan hal tersebut. Nah, ini contoh penilaiannya. Ya, kalau terkait dengan manajemen pelaksanaan, ada uraian program, ada rincian jadwal, ada critical path methodnya, ada jadwal mobilisasi, peralatan, mobilisasi personil, termasuk kegiatan nanti uji cobanya seperti apa, kapan dijadwalkan. Nah, itu digambarkan pada bagian penilaian manajemen pelaksanaan. Nah, kemudian juga harus memperhitungkan cash flow. Ya. Jadi kita minta juga penyedia itu untuk menyampaikan perkiraan cash flow-nya mereka. Ya, karena nanti kontrak ini mungkin akan dibahas lebih lanjut pada sesi kontrak nanti Bapak Ibu. Pembayaran pada kontrak desain and build ini kan nanti kan berdasarkan milestone, berdasarkan output antara.
Misalkan kita bangun rumah, maka nanti akan disepakati bahwa pembayaran pertama misalkan bukan berdasarkan bulan, tapi berdasarkan output yang akan dicapai, misalkan selesai fondasi dibayar 10%, misalkan seperti itu. Jadi kita harus melihat cash flow-nya mereka juga, jangan sampai terlalu memberatkan penyedia sehingga penyedia itu harus menanggung beban biaya konstruksi terlalu besar, padahal masa pembayarannya nanti masih lama ya. Jadi kita juga harus pintar-pintar mengatur milestone atau output antara pembayaran tadi ya. Ini kalau di sini contoh penilaiannya cukup sederhana, kalau dia menyampaikan cash flow ya diberi nilai 100, kalau tidak nanti diberi nilai 0. Ya mungkin Bapak Ibu punya ide yang lebih detail lagi agar penilaian terhadap cash flow ini tidak hanya 2 angka ini ya. Monggo silahkan. Kemudian penilaian terhadap atau persyaratan terhadap daftar personel. Ya, ini kita juga daftar personel nanti akan mensyaratkan daftar personel yang berkaitan dengan perancangan dan daftar personel yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Ya. Ini tentu saja penilaiannya nanti yang kita atur sih hanya apakah dari bukti pengalamannya saja ya kalau di sini. Ya. Penilaian terhadap personil. Nih misalkan dari sisi data personel, kalau jumlahnya melebihi dari yang disyaratkan, maka nilainya 100. Jadi kalau di dalam dokumen meminta ada 8 tenaga ahli, penyedia mengusulkan ada 10 tenaga ahli, maka dia akan mendapat nilai 100 ya. Jadi kalau jumlahnya sama diberi nilai 50. Jadi dari sisi jumlah yang A ini, kemudian yang B ini dari sisi kompetensinya ya, dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, sertifikat-sertifikat, nah itu bisa dinilai pada saat penilaian personil ini. Kemudian berikutnya ada peralatan utama. Ya, ini peralatan utama juga penilaian terhadap kondisi dari peralatan dan penilaian terhadap status peralatannya, apakah milik sendiri atau sewa. Ya. Monggo nanti kalau ini contoh penilaiannya, misalkan mau memberikan nilai lebih kepada peralatan yang sifatnya milik daripada yang sifatnya sewa misalkan, itu bisa juga menjadi salah satu kriteria penilaian. Jadi ini yang pertama adalah dari sisi kelayakannya, kemudian dari sisi jenis jumlah kapasitas apakah memenuhi atau melebihi syarat, kalau melebihi diberi nilai 100 gitu. Ini contoh sederhana yang mungkin harus dielaborasi lebih lanjut nantinya, tentu saja menyesuaikan dengan pekerjaan Bapak Ibu. Kemudian ada RKK, ya, RKK yang dinilai adalah subunsurnya mulai identifikasi bahaya, penentuan tingkat risiko, pengendalian risiko, sampai penjelasan rencana tindakan. Nah ini mungkin kalau ini Bapak Ibu nanti bisa mengacu menggunakan Permen PU 21 2019. Ya. Di situ sudah dibantu bagaimana melakukan evaluasi terhadap RKK. Ya bisa jadi itu Bapak Ibu mungkin bisa gunakan untuk kalau memang berkesesuaian dengan proyek Bapak Ibu. Kemudian rencana kendali mutu ya juga bagaimana nanti menguji outputnya seperti apa ya, kemudian pengendalian subpenyedia, bagaimana proses pelaporannya, itu bagian dari rencana kendali mutu yang juga harus ditawarkan oleh penyedia. Itu Bapak Ibu terkait dengan persyaratan-persyaratan pada saat evaluasi teknis ya. Jadi ada 10 persyaratan dan masing-masing ada subunsurnya. Jadi memang cukup banyak yang harus disiapkan oleh baik itu disiapkan oleh Pokja dalam menyiapkan kriteria evaluasi ini, dan harus disiapkan oleh peserta dalam menyiapkan hal-hal yang disyaratkan oleh Pokja di dalam dokumen tendernya. Nah, satu lagi tadi saya juga di sini lupa tuliskan bahwa kriteria evaluasi dan nilai ambang batas itu harus mendapat persetujuan dari pejabat tinggi Pratama, kalau saya tidak salah ingat. Nanti coba Bapak Ibu bisa buka di Permen 1 2020-nya ya. Jadi kriteria evaluasi ini juga harus mendapat persetujuan dari pejabat pimpinan tinggi Madya kalau di APBN, atau pejabat pimpinan tinggi Pratama kalau di daerah ya. Jadi harus ada persetujuan dari pimpinan.
Nah, ini masuk ke yang kedua terkait dengan persyaratan evaluasi di file 2 terkait dengan biaya ya. Ini kita sudah mulai baik di Permen PU 7 2019 di pekerjaan konvensional kita sudah mengatur bahwa penyedia itu harus menyampaikan biaya penyelenggaraan K3 ya. Jadi kalau mereka atau peserta tidak menyampaikan biaya K3, maka kalau menggunakan metode evaluasi harga terendah ambang batas, penawaran penyedia akan digugurkan. Tapi kalau menggunakan sistem nilai, maka akan diberi nilai 0 untuk biayanya. Jadi nanti pada saat dikombinasikan antara teknis dengan biaya, peserta hanya memiliki nilai teknis saja, tidak memiliki nilai biaya. Jadi jangan lupa wajib juga menghitung alokasi untuk biaya keselamatan konstruksi. Nah, itu tadi Bapak Ibu, kalau ini sudah masuk ke rapat persiapan penunjukan penyedia, sudah sama dengan yang diatur di Permen PU nomor 7, ya. Jadi proses evaluasi baik itu di tender, utamanya di bagian penawaran inilah yang butuh effort lebih ya dari Pokja, baik itu pada saat menyiapkan, pada saat mengevaluasi, itu juga harus hati-hati. Ya. Nah, ini kalau ini masalah rapat persiapan penunjukan sama kita atur sesuai dengan yang di Permen PU 19 Permen PU 7 2019 bahwa wajib dilakukan rapat persiapan penunjukan penyedia kepada pemenang yang sudah diumumkan hasilnya tadi. Oke, saya rasa itu Mbak Mutia atau Mbak Rami. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Fani Duha yang telah memaparkan materinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu peserta, semoga sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya besok ya Bapak Ibu di jam 13.30 hari Sabtu besok dengan pemateri dari Pak Immanuel. Iya. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih ya Mbak Mutia, Mbak Rahma, dan Bapak Ibu semua peserta sudah diberikan kesempatan ini untuk sharing dengan Bapak Ibu semua terkait dengan pengadaan desain and build. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan, diskusi yang Bapak Ibu sampaikan juga menjadi bagian dari bagi kami untuk menyempurnakan, mungkin membuat pedoman atau petunjuk teknis yang lebih detail ya. Cuma sekali lagi saya tegaskan untuk pengadaan desain and build ini perlu kehati-hatian. Jadi jangan latah, jangan asal pengen cepat terus pakai DB, tapi tetap harus butuh perencanaan yang matang terkait dengan pekerjaan desain and build-nya. Itu Bapak Ibu, saya mohon maaf juga apabila ada kesalahan-kesalahan selama memberikan materi ini. Kami kembalikan Pak ke moderator. Iya, baik, terima kasih banyak Pak. Saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semua jika masih ada kekurangan. Dengan ini saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.